Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan segenap hati kita untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Oh Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya mengajak semua jemaat kita berdiri di hadapan Tuhan. Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Inilah kami umat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Supaya kami layak mendekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hati kami ini Tuhan. Biarlah dikuasai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan, biarlah kami dapat memberi pelayanan yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah persiapkan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Segenap hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesus. Haleluya Bapa. Amin Tuhan. Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu
bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. sembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. 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 Kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Haleluya.
kuduslah Engkau Tuhan, layak disanjung, layak dimuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu di sini Tuhan. Kami mau mengalami lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Yesus.
menikmati kasih menikmati kasih menikmati Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan yang puaskan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah dengan kekuatan ini Tuhan, kami terus berdiri untuk memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami berdiri bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang sudah Tuhan buat atas hidup kami ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Di ibadah raya ini ya Tuhan, kami mau merayakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Yang sudah Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kedahsyatan kami kembalikan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu, kalau di ibadah raya seperti ini kita merayakan karya Tuhan, pertolongan Tuhan selama 1 minggu. Kita boleh melewati semua yang kita hadapi, itu semua karena Tuhan. Maka mari dengan kekuatan yang ada kita mau memuji-muji Tuhan. Sebelum kita lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengarkan satu bagian firman Tuhan akan saya bacakan bagi kita. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pustaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Di dalam firman Tuhan ini, yaitu di dalam Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, mengingatkan kepada kita semua supaya kita ingat tentang kebajikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan bersuka di dalam Tuhan lewat pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, mari berdiri. Berdiri dengan saya, kita memuji Tuhan pujian ini. Haleluya. Yang gak kuat gak apa-apa, boleh duduk saja sambil memujikan pujian ini.
kita bersuka. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang Amin. dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Amin. Ya, mohon maaf kepada oma-oma atau mbah-mbah, tapi saya melihat mereka dengan antusias menaikkan pujian walaupun dalam kondisi mereka duduk. Saya percaya ada kekuatan tersendiri. Ada lagu yang menyatakan Allah sumber kuatku, ya. Sudah lama sih lagu ini tapi jarang dinyanyikan. Jadi mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Hanya Kau milikku, hanya Yesus milik kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya ya. Yes. Hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
tegar kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Selamanya. Amin, haleluya, haleluya. Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Di tempat ini kalau ada yang mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, diberikan kesempatan. Monggo, ya. Pagi Bapak Ibu semuanya. Kami bisa mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Kalau pada hari ini, siang ini saya kasih ya bisa di tempat ini semua karena kekuatan Tuhan. Semua karena doa-doa Bapak Ibu semua sehingga saya kuat, saya sehat. Karena apa ya? Saya katanya. Ya memang yang sakit kan kepalanya, mulutnya enggak. Jadi mulutnya semuanya bisa makan, bisa mati, yang ngomong sembarangan bisa. Katanya orang sakit kok apa? Sakit kok nganu semuanya bisa makan. Ya puji Tuhan kok bisa makan. Nah, waktu itu di malam-malam saya sorenya itu sudah aku pergi ono kong ya wis ini. Itu udah enggak ada komentar apa-apa dia pergi gitu. Terus mau berangkat itu aku enggak ikut Bu Atun bilang itu ya wis di rumah. Itu pusing, memang saya tuh pusing banget. Terus paginya tuh itu mau bangun enggak bisa, mau bangun doa itu enggak bisa sampai berapa kali tetap bisa bersyukur. Pagi saya gini mau ke kamar mandi. Mulai setelah kelorong, katanya gini, ngamplok aku ti, karena aku ngamplok sampai nanti bawang loro. Sampai ngono, dan aku ngamplok sampai nanti di bawang loro. Ini sakit tapi mulut saya itu tetap enteng gitu. Ngomongnya tetap enteng kayak gitu terus. Dan ini yang puskesmas saya Bapak Ibu. Enggak usah. Kalau ini benar minggu sampai ngamplok aku ya aku kuat. Kan saya mendapatkan obat tapi saya tetap percaya semua kesembuhan ini datangnya dari Tuhan karena doa-doa saudara-saudara saya semua. Terima kasih juga ini yang membantu saya juga semakin kuat Bapak. Ini pil gede-gede 5 itu datangnya itu anak itu saya datang itu bagi saya itu merupakan semangat saya untuk sembuh. Saya harus kuat, saya harus sembuh karena itu saya datang ini bersyukur pada Tuhan. Nah, harapan saya seperti kalau mau anak itu saya senang banget mendapat kebahagiaan yang lebih dari Tuhan karena anak saya itu pasti bisa memberi penghiburan pada saya. Ini kesaksian saya dekat. Ya, puji Tuhan. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat dan saya yakin kita semua di sini mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya percaya kesaksian ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Nanti kami mohon kesediaan untuk Mbak Tiara menaikkan doa ini. Berdoa untuk program gereja
dan juga termasuk untuk pembangunan gedung sekolah minggu, terus serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Acara-acara yang harus kita hadapi dan biarlah Tuhan tolong. Pekerjaan jemaat yang sudah lama meninggalkan ibadah-ibadah, kita berdoa untuk jiwa-jiwa baru juga supaya Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa itu, karena mereka melihat kesaksian hidup yang baik dari jemaat-jemaat Tuhan. Berdoa untuk keluarga Bapak Gembala, berdoa juga untuk bangsa kita dengan segala pergumulannya. Berdoa juga buat persembahan. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian, tangan kuat yang memegangku. Bapak Ibu percaya bahwa kita gak pernah sendiri. Mungkin ada orang yang meninggalkan kita, siapapun mungkin meninggalkan kita, tapi Tuhan begitu memegang tangan kita, memberikan kemenangan bagi kita. Jesus. Yes. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir
Tuhan apa yang menjadi permasalahan kehidupan kami Bapa. Kami saat pagi hari ini mau berdoa Tuhan untuk kerjasama kami Bapa, seluruh sidang jemaat-Mu, majelis dan juga gembala sidang Bapa. Tolong ya Tuhan, berjamah setiap kami Bapa. Kami tahu Tuhan kedepannya akan sulit kami lalui Bapa, tapi kami rindu Tuhan kami boleh bersama-sama bergandeng tangan Tuhan untuk satu misi yang sama, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan melalui setiap event-event yang ada Bapa. Kiranya Kau jamah kami, Kau teguhkan kami Bapa. Kau satukan hati kami, satukan misi kami Bapa, supaya kami tidak memperkaya diri kami tidak ingin menyombongkan diri kami Bapa, tapi kami rindu Tuhan semuanya turun pada kemuliaan nama-Mu Bapa. Tolong Yesus, ampuni setiap kami Bapa. Jika selama ini Tuhan kami menggagalkan diri kami, jika selama ini Bapa ada motivasi terselubung Bapa, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sudah sucikan kami, Kau sudah layakkan kami Bapa, sehingga setiap pelayanan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini kami juga berobat teman-teman kami yang sakit Bapa. Kau tahu apapun menjadi penyakit mereka Bapa, Kau sanggup menyembuhkan mereka Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan sudah kami terima Bapa. Apapun itu Tuhan, bahkan setiap organ-organ yang rusak Kau sudah ganti dengan hati yang baru Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu masih ada dalam kehidupan kami Bapa. Saat pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sakit secara rohani Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami seringkali sakit hati, seringkali mengecewakan, bahkan dikecewakan Bapa. Tapi kami mau serahkan hati kami sama Engkau Bapa, karena Kau tahu Tuhan supaya mau memberikan pengharapan buat kami. Mengganti hati kami menjadi hati yang baru Bapa, supaya kami bisa mengampuni orang lain, supaya kami Bapa boleh bisa memiliki hati yang benar-benar kuat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan buat kesehatan jasmani dan rohani kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau sanggup memberikan kesembuhan buat kami Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa Bapa buat setiap anak-anak yang saat hari ini masih sekolah Bapa. Kiranya Kau jamah mereka Tuhan, kiranya Kau lindungi mereka Bapa di masa muda mereka Tuhan, supaya setiap kehidupan mereka Tuhan boleh layak dan berkenan kepada-Mu, dan segala apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan sudah cukupkan. Dan untuk masa depannya Bapa, sekalipun kami gak tahu seperti apa nantinya, tapi kami mau menyerahkan sama Engkau, karena Engkau tahu yang terbaik buat kami. Berkati hikmat marifat buat kami, berkati kecerdasan buat kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh menjadi tampil beda dari yang lain Bapa. Kau berkati kedua orang tua kami Tuhan, Kau berkati mereka melalui setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Kau jadikan berhasil Bapa, sehingga kami gak kekurangan Tuhan, tapi kami berkelimpahan, dan bahkan kami boleh bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pergaulan kami, Kau berkati kekuatan iman buat kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak muda-Mu yang boleh berdampak buat lingkungan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang saat hari ini bekerja Bapa. Kami nggak tahu Tuhan mereka bekerja di mana, entah di luar kota, luar pulau, bahkan di luar negeri Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami, Engkau yang jagai kami Bapa. Sekalipun kami merasa sendiri Tuhan, jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang terkasih, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kan Tuhan, untuk segala kebutuhan keluarga kami, usaha-usaha kami, ternak kami, bahkan segala sawah ladang kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jadikan kami berhasil, Kau jadikan kami berkelimpahan Bapa, dan kami gak kekurangan sama sekali Bapa, dan kami siap Tuhan menjadi berkat-Mu untuk memberkati orang lain Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, Kau juga memberkati setiap peternakan kami, berkati usaha kami, berkati sawah-sawah kami, hindarkan dari segala hama apapun itu Tuhan. Kami yakin percaya Engkau juga melingkupi setiap kami, berkati kekuatan, kesehatan buat kami Bapa, untuk terus berkarya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Bapa untuk gembala sidang di tempat ini Bapa. Engkau berkati Bapak Karlis keluarga Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan untuk anak cucunya Bapa. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, Kau jadikan berhasil anak-anak-Mu ini Bapa, dimanapun Kau tempatkan, Kau sudah memberkati mereka Bapa, dan Kau jadikan mereka berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pelayan tempat ini biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Kau berkati Tuhan kekuatan, kesehatan,
hati yang terus menyembah Engkau, hati yang terus haus dan lapar akan hikmat-Mu Bapa. Biarlah segala apapun pelayanannya, bentuk apapun itu Tuhan, Engkau sudah memberkati dan Engkau sudah memberkati kelimpahan buat segala kebutuhan ekonominya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati ada sukacita dan kebahagiaan berlimpah daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan yang hari ini Bapa datang dengan segala pergumulan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami gak bisa tanpa Engkau. Kami merendahkan diri kami Bapa. Dan sekalipun kami merasa sendiri Tuhan, tapi hari ini Bapa kami mengakui Tuhan. Kami mengakui kami sangat butuh Engkau Bapa. Kami sangat butuh jamahan-Mu. Bahkan di penantian momen pencurahan Roh Kudus ini Bapa kami rindu Tuhan Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Bapa. Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami Tuhan. Sucikan kuduskan hati kami Bapa. Kami benar-benar gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jamah setiap kami, masa depan kami, segala apapun menjadi pergumulan kami Bapa. Bahkan setiap luka hati kami Bapa Engkau balut Tuhan, sehingga kami boleh bisa mengasihi, kami boleh bisa memberi yang terbaik buat Engkau Bapa. Dan kami juga teringat Tuhan saat lagi buat event-event gereja kami Bapa, di mana di bulan Mei nanti Tuhan akan ada ibadah padang sekolah minggu dan juga umum, ibadah unduh dan juga ibadah KKR Bapa. Semuanya itu Tuhan bukan karena rancangan kami Bapa, tapi semuanya itu Tuhan karena Engkau Bapa. Oleh sebab itu Tuhan perlengkapi setiap kami, kerjasama kami baik majelis, panitia maupun gembala dan juga jemaat Bapa. Biarlah kami satu hati, satu iman Bapa. Semuanya Tuhan kami rindu dan haus lapar akan Engkau Bapa. Kiranya Engkau perbarui kami Tuhan, perbarui hati kami Bapa, supaya setiap pengenalan kami akan Engkau semakin bertambah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pelayanan-pelayanan-Mu di tempat ini, baik Engkau yang sudah berkati talenta buat kami untuk menjadi singer, leader, pemain musik, aser, LCD dan juga pendoa-pendoa Tuhan. Kiranya Engkau berkati Bapa, biarlah kami Tuhan terus melayani Engkau dengan setulus hati kami Tuhan. Tidak melayani Engkau karena motivasi yang lain Bapa, tapi Tuhan tolong biarlah motivasi kami Tuhan benar-benar untuk melayani Engkau Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, jikalau kami memulai dengan iman Bapa. Kami percaya juga Tuhan, gedung sekolah minggu itu terbangun dengan iman bersama dengan Engkau Bapa. Kami mau mempertaruhkan sama-sama Engkau Tuhan. Kami gak tahu jadinya kapan, tapi kami percaya Engkau terus bekerja melalui setiap siapapun yang Engkau tunjuk Bapa. Dan kami yakin percaya hari ini juga Tuhan, gedung sekolah minggu itu sudah jadi dengan semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami berdoa Bapa setiap pendoa-pendoa yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah kami Tuhan memiliki hati yang terus untuk menjadi pendoa-Mu, entah di gereja, entah di rumah kami pribadi, atau dimanapun kami Tuhan. Biarlah kami Bapa boleh benar-benar menjadi pendoa-Mu yang hidup Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa untuk setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu Bapa. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Mungkin saat hari ini mereka mengalami kekurangan Tuhan. Mungkin saat hari ini usaha mereka sepi Bapa, atau mungkin saat hari ini ternak mereka sedang sakit Bapa. Tapi tolong Tuhan, berkati Tuhan agar kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Berkati Tuhan agar kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup memberkati kami lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keharmonisan dalam rumah tangga, ada cinta-Mu Tuhan, ada sukacita-Mu Bapa, sehingga kami Tuhan memiliki satu hati untuk bisa menjadi saksi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu akan segala problematik dalam negara ini. Engkau tahu segala apapun yang menjadi permasalahan dalam negara ini Bapa. Tapi kami mau satu hati, satu iman Bapa. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Bahkan kota Blitar, desa Ponggok dan sekitarnya Bapa penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa darah-Mu dalam kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh menjadi terang-Mu dalam kota ini. Bahkan desa-desa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Bapa seluruh desa kami, kota kami, bahkan setiap pimpinan-pimpinan kami Bapa. Dan Engkau tutup bungkus mereka, Engkau jamah mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh memimpin dengan penuh hikmat daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga bersyukur Tuhan jika Engkau sudah berkati kami berlipat kali ganda Bapa, dan kami mengembalikan kepada Engkau Tuhan. Dan bersyukur Tuhan jika kami sudah bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Bahkan setiap persepuluhan kami, bahkan setiap persembahan apapun yang sudah kami serahkan sama Engkau Bapa. Dan bersyukur Tuhan, biar Engkau sucikan dan kuduskan persembahan tersebut Bapa. Biar semuanya Tuhan bisa dipergunakan dengan baiknya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap syafaat kami, dan bahkan segala apapun yang belum kami utarakan kepada Engkau Bapa.
Kami yakin dan percaya juga Tuhan, kami sudah terima jawaban doa daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini setiap pergumulan kami, hati kami, seluruh masalah kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Ini saatnya kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak semua jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menghormati firman Tuhan. Kita mau menerima firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Sebelumnya kita mempersiapkan dengan pujian, Kaulah segalanya, Kau Bapa yang mengasihiku. Amin Tuhan. Kasih-Mu itu sungguh baik dan luar biasa. Dan kami alami ya Tuhan. Sebab Engkaulah segala-galanya. Amin Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidup. tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani kita buat firman Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa, diriklah dalam hati kami. Apakah hati kami murni mencintai-Mu Tuhan? Apakah selama ini kami selalu memandang kepada-Mu? Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami tidak fokus kepada-Mu. Mungkin kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Bila hari ini Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kami, sehingga hari ini Tuhan kami membuka hati kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Bila firman Allah yang akan kami baca, firman Allah yang akan kami renungkan di pagi ini, akan mengubah hidup kami, akan memperbarui kami, sehingga kami semakin cinta dengan Tuhan, dan kami selalu memandang kepada-Mu, sehingga kami dituntun, dijaga, diberkati oleh Tuhan selama kami hidup, karena Tuhan itu baik kepada kami. Bapa, urapi bagi hamba-Mu, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati, siap ditegur, dan siap dituntun oleh Tuhan. Semua kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, ingin diberkati? Buka hati, buka telinga kita untuk mau menerima kebenaran Tuhan hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-8 akan saya bacakan di dalam nama Kristus. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya.
maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirku, maka kesalahanku telah dihapus dan dosa-dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasih dalam nama Yesus, seringkali, entah itu karena usia atau karena yang lain, seringkali kita itu lupa. Entah lupa menaruh kunci, entah lupa menaruh HP, seringkali itu terjadi. Termasuk saya, kadang-kadang kacamata saya ini tak taruh di meja, tak cari kemana-mana enggak ketemu. Baru, oh iya, di meja sana. Ya. Dan seringkali kita juga mengalami kehilangan, entah itu kehilangan kacamata, entah kehilangan kunci. Itu seringkali terjadi. Itu tanda-tandanya orang pikun. Tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah merasakan bahwa sekarang sudah muncul kepikunan dalam hidup kita? Iya. Waktu hari Senin ya, saya ada pertemuan seminar tentang jangan kok anggap enteng tentang pikun. Iya. Itu menarik bagi saya. Sehingga saya dengarkan sungguh-sungguh kenapa, apa dampak dari kepikunan itu. Itu bahaya juga sebenarnya. Sering kami kasih. Mungkin kalau hanya lupa menaruh kunci, jangan sampai lupa dengan istri. Istriku ini dia, ya lupa, mungkin di mana lupa. Jangan sampai itu terjadi. Lebih-lebih jangan sampai Bapak Ibu lupa di mana Allah kita berada. Seringkali kita lupa. Menaruh Tuhan di mana ya? Kalau sampai lupa menaruh Tuhan, sampai lupa kita enggak ingat dengan Tuhan, itu sangat bahaya. Melebihi kita pikun kehilangan kunci. Hari ini Bapak Ibu kami kasih, saya berharap kita sungguh-sungguh lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan. Enggak akan lupa bersama dengan Tuhan. Inilah saatnya kita harus bangkit. Kalau Yesus sudah bangkit dan hidup dan berada di surga sana, tapi kita juga harus bangkit. Supaya kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Bangkitlah, sadarlah, hidup kita tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu hari ini saya mengajak bagi Bapak Ibu untuk bangkit. Sehingga judul atau tema khotbah saya adalah revival, kebangkitan atau kebangunan rohani di dalam kehidupan kita. Revival adalah kita kenal dengan namanya kebangkitan yang membawa pembaruan hidup yang lebih baik, lebih sempurna. Jadi hari ini firman Tuhan itu mengajak bagi kita sadar, kita harus bangkit menuju ke arah yang lebih baik, lebih sempurna di dalam Tuhan. Kita harus sadar bahwa
namanya kebangkitan atau namanya kesadaran untuk mau terus tumbuh ke arah yang benar, itu harus konsisten. Harus terus menerus. Tidak hari ini kita, oh iya aku sadar, aku bangkit, besok lupa. Kebangkitan itu, membangun rohani kita, harus dari hari ke hari. Terus dan terus ada pembaruan di dalam kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa gereja itu juga perlu memerlukan namanya revival atau kebangkitan. Mungkin katakan, Pak, gerejaku aman-aman aja. Betul. Pak, jemaatku juga aman-aman saja dalam ke gereja. Oke. Sing melayani juga sama. Gak ada masalah. Tetapi Bapak Ibu, bukan berarti kalau nggak ada masalah, nggak ada katakanlah berjalan seperti biasa, nggak berarti tidak membutuhkan namanya revival. Kita membutuhkan namanya kebangkitan, kita membutuhkan kebangunan rohani dalam hidup kita. Gereja butuh untuk lebih semangat dalam mencintai Tuhan. Gereja membutuhkan namanya gairah untuk mau katakanlah bersama dengan Yesus. Api berkobar-kobar untuk lebih mencari Yesus. Dan terus terjadi. Cinta kita, semangat kita, visi kita terus diperbarui dari hari ke hari. Kalau tidak, kita bisa tumbang. Orang bisnis itu harus mencari namanya hal-hal yang lebih lagi. Kalau tidak, sepi itu. Entah nanti kalau mungkin sebuah mall ada diskon 70%. Kenapa itu seperti itu? Daya tarik. Mungkin satu ini dikatakanlah ada diskonnya, yang satu tidak. Untuk menutup supaya nggak rugi. Itulah kehidupan di dalam orang berbisnis. Sama, kalau visi kita enggak diperbarui, cara penyembahan kita enggak kita perbarui, cara kita memuji Tuhan kita enggak perbarui, lama-lama kita waleh. Ismek ngono tok kae. Tuhan hadir. Dan si Yesaya yang belum menjadi nabi, dia masih menjadi orang biasa. Dia seperti kita, banyak dosanya. Dan tidak hanya rohani saja yang tumbuh, tapi administrasinya dalam kerajaan juga lebih baik. Dan juga tentaranya lebih luar biasa. Karena apa? Dia selalu hidupnya takut akan Tuhan. Tetapi setelah usia meninggal, terjadilah gejolak yang luar biasa. Bukan semakin baik hidupnya rakyat itu, semakin mundur rohaninya. Para imam pun banyak mengalami kemunduran rohaninya. Sehingga yang dulunya sudah tidak ada lagi penyembahan berhala, terjadilah ada penyembahan berhala. Terjadilah di situ banyak orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Sudah semakin merosot lebih jauh. Bisa saya katakan kematian rohaninya sangat-sangat terjadi waktu itu. Saudara kami kasih, di tengah-tengah persoalan seperti itu, Yesaya mendapat sebuah penglihatan dan sebuah panggilan, dan ada harapan untuk bangsa Yehuda. Saudara kami kasih, mungkin saat ini kita juga mengalami namanya banyak tantangan dalam kehidupan. Mungkin terjadi kemerosotan rohani. Tetapi saya mengajak bagi Bapak Ibu, mari kita akan sungguh-sungguh bisa melihat tentang penglihatan di dalam Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, ada Allah yang penuh dengan kuasa, Allah penuh kedahsyatan. Dia hadir di tengah-tengah kita, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan itu dalam hidup kita. Supaya kita bisa sungguh-sungguh
betapa pentingnya hidup di dalam Tuhan. Ada harapan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Perjumpaan dengan Allah itu tidak hanya terjadi dalam gereja secara formal, tetapi bisa terjadi dalam pribadi lepas pribadi. Karena ada penyerahan total. Ada satu jeritan tangisan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang selalu siap untuk menerima kita. Yang terpenting adalah kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara kami kasih, sebentar lagi kita akan memperingati namanya Hari Pencurahan Roh Kudus. Supaya kita bisa merasakan pencurahan Roh Kudus, maka kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri, melihat kondisi kita masing-masing. Jangan melihat kondisi orang lain, lihatlah kondisi kita. Kalau memang perlu dibenahi, minta ampun kepada Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mau dipenuhi dengan kekuatan Tuhan. Supaya kita akan sungguh-sungguh lebih dahsyat lagi bersama dengan Tuhan. Kita beribadah ingin berjumpa dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu meninggalkan rumah dan hari ini berada dalam gereja, untuk apa? Bukan untuk bertemu dengan saya, tapi ingin berjumpa dengan Tuhan. Yang Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia itu. Kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan, maka hati kita sudah kita persiapkan sejak kemarin. Ya, jadi hati sudah ditata dengan baik. Aku mau datang ke rumah Tuhan. Ya, dan kalau hatinya sudah ditata, berarti pikirannya, perasaannya, kehendaknya, dan seluruh eksistensi kita, hidup kita, hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga pujian-pujian yang kita naikkan adalah pujian yang didasarkan pada penyerahan diri kepada Tuhan. Hari ini Ibu Eni banyak memuji Tuhan. Ya, entah apa. Semua itu ditujukan kepada Tuhan. Bukan untuk konser, enggak. Tapi semua itu untuk Tuhan. Nyanyian yang kita nyanyikan, khotbah yang kita dengar, doa yang kita naikkan, serta persembahan yang kita berikan. Itu ungkapan, sebuah ungkapan sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa sungguh-sungguh mau untuk Tuhan. Dan saya percaya kalau hati kita sudah dipersiapkan seperti itu dan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, saya percaya akan terjadi perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah masuk dalam gereja enggak sungguh-sungguh di dalam kita memuji, menyembah, mempersembahkan, semua tidak ada artinya. Semua itu sia-sia. Tetapi kalau kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita, perasaan kita, sikap kita kepada Tuhan, kita tujukan hanya untuk Dia saja. Maka pujian yang kita pujikan, doa yang kita panjatkan menjadi dahsyat. Kenapa? Karena hanya untuk Tuhan saja. Hanya untuk Tuhan. Sehingga seringkali pengkhotbah mengingatkan, nek wis nek gereja ojo main-main. Tenanan. Supaya kalau kita sudah di gereja, kita sudah sungguh-sungguh, kita pulang pun diberkati oleh Tuhan.
Kalau kita hanya main-main, dari dulu sampai sekarang gak ada berkat yang kita dapatkan. Gak ada perubahan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka akan terjadi hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan kita masing-masing. Hasil perjumpaan dengan Tuhan itu sangat dahsyat loh. Sangat dahsyat. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Setelah terjadi perjumpaan dengan Tuhan, Yesaya yang belum diangkat menjadi nabi, dia sadar keberadaannya. Dia sadar tentang dirinya yang perlu diperbarui. Jadi Bapak Ibu kami kasih, kalau kita di dalam gereja atau mungkin kita di rumah, kita sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita merasakan akan hadirat Tuhan, kita mungkin melihat kemuliaan Tuhan di sana atau di dalam hidup kita, pasti ada kesadaran dalam diri kita bahwa hidupku tidak berkenan di hati Tuhan. Perlu pembaharuan dalam hidupnya. Jadi Yesaya itu menyadari betapa ngerinya dampak dari dimunculkan dari sebuah perkataan. Di sini yang dimunculkan adalah kenapa kok enggak mata yang disebutkan di situ oleh Yesaya. Kenapa kok bukan telinga yang disebutkan di situ, tapi mulutnya. Seringkali kita ini banyak melakukan perkataan-perkataan yang tidak senonoh. Perkataan-perkataan bukan jadi berkat. Banyak dosa dari mulut kita. Yesaya menyadari itu sehingga dia sungguh-sungguh, Tuhan, aku sadar bahwa hidupku penuh banyak dosa. Mulutku najis bibir. Saudara kami kasih, Yesaya menyadari tentang kekurangan itu. Mungkin hidupnya baik-baik saja. Dia nggak pernah membunuh, dia nggak pernah menipu, tetapi mulut dia itu banyak melakukan kesalahan. Termasuk bangsanya juga, dikatakan bangsa juga najis bibir. Jadi banyak dosa karena mulut. Karena kami kasih, Bapak Ibu kami kasih. Coba pikirkan dalam hidup kita. Apakah hari ini kita menyadari mulut kita di gereja memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, haleluya. Tapi di rumah muncullah, bisa katakanlah kutuk muncul. Nah, ikan kutuk enak, tapi kalau perkataan kutuk itu sungguh-sungguh tidak enak. Dan juga kita mungkin kata-kata yang sembrono, asal ngucap. Bukan jadi berkat, tapi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin dengan anak bisa terjadi. Mungkin dengan suami pun bisa terjadi. Mungkin dengan tetangga bisa terjadi. Karena dosa mulut kita. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah kita merasakan hadiratnya, kita sudah melihat kemuliaannya dalam hidup kita. Mari, sadari kita butuh namanya dibarui dalam hidup kita. Diperbarui, supaya mulut kita itu diubahkan Tuhan menjadi orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan kata-kata Tuhan yang kita sampaikan, kata-kata berkat yang kita sampaikan. Bukan kata-kata yang tidak enak. Bukan kata-kata misuh. Tapi kata-kata yang sedap didengar oleh siapapun. Ini tidak hanya untuk Bapak Ibu, ini juga untuk saya sebagai gembala sidang. Mungkin saya juga salah dalam perkataan saya. Mungkin saya sering kali menyakiti istrimu. Mungkin menyakiti tetangga saya. Mungkin menyakiti yang lain. Saya disadarkan perlu pembenahan, perlu perbaruan dalam hidup. Supaya dengan
dengan menyadari tentang kekurangan, menyadari tentang kelemahan dalam hidup, maka mintalah kepada Tuhan, aku mau Tuhan diubahkan. Diperbarui dalam hidup ini. Yesaya setelah dia menyadari tentang kekurangan, tentang dosa atau kelemahan dia, tentang mulutnya atau perkataan dia, demikian juga dengan bangsanya atau kerajaan Yehuda pada waktu itu. Minta supaya dia diampuni. Dan Tuhan mengutus malaikatnya mengambil bara. Kata bara itu berarti panas. Di tempat di bait suci itu pasti ada namanya bara. Itu diambil. Ya, diambil sebagian, ditaruhlah dalam mulutnya si Yesaya. Bisa dibayangkan kalau mungkin ada katakanlah areng yang sudah menyala, itu diambil satu, ditaruh dalam mulutnya si Yesaya. Bisa dibayangkan sakit enggak? Pasti sakit. Enggak mungkin tidak sakit, pasti akan sakit. Tapi Yesaya dalam perintian seperti itu, dia sungguh-sungguh menangis, dia menyesali, dia minta ampun kepada Tuhan, dan dia minta supaya dikuduskan dalam hidupnya. Ada proses pembaruan, ada proses perbaikan. Bapak Ibu kami kasih, kalau Bapak Ibu kepingin mengubah dunia, ingin mengubah karakter orang lain, ingin mengubah hidup kita lebih baik, menjadi berkat bagi orang lain, mau diubah oleh Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan bara di dalam mulut kita. Rasanya sakit, rasanya tidak enak. Tetapi setelah itu, kita akan jadi berkat. Seringkali kita menuntut, Tuhan ubahlah suamiku, supaya suamiku jadi orang yang baik. Tuhan ubahlah istriku, supaya istriku lebih baik. Tapi sekarang dibalik, Tuhan ubahlah diriku, supaya hidupku akan jadi berkat bagi suamiku, hidupku jadi berkat bagi istriku, hidupku jadi berkat bagi anak-anakku, hidupku jadi berkat bagi yang lain. Ubahlah diri kita lebih dulu, baru minta perubahan orang lain. Saudara kami kasih, marilah kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Mau diubah, mau dimurnikan oleh Tuhan. Inilah saatnya. Bukan nanti, bukan besok. Hari ini kita mau diubahkan Tuhan. Tuhan siap untuk mengubah hidup Bapak Ibu. Tuhan siap untuk menyucikan kehidupan Bapak Ibu, termasuk saya. Tuhan siap untuk itu. Kalau kita sudah siap untuk dibenahi, diperbarui, maka hidup kita menjadi lebih baik. Lebih baik, lebih sempurna, dan Tuhan tidak hanya tinggal diam, tapi kita akan disertai, dilindungi, dan terus dituntun oleh Dia. Itu Bapak Ibu. Jadi setelah hasil dari perjumpaan dengan Tuhan itu, Yesaya menyadari tentang kekurangannya. Dan Yesaya setelah menyadari kekurangan, mau diampuninya dan mau diubah hidupnya, walaupun dengan rasa yang sakit. Tetapi setelah kesakitan itu hilang, dia menyadari, Tuhan, aku sudah diampuni, aku sudah diperbarui, dan bangsaku juga sudah diampuni. Saudara kami kasih, terjadi perubahan dalam diri kita sendiri, baru bisa mengubah orang lain. Mari Bapak Ibu, kita ini butuh namanya urapan Tuhan. Sehingga saya selalu meminta kepada panitia tahunan yang sudah dibentuk, ayolah kita memerdekakan diri di hadapan Tuhan. Mau berdoa, menyembah Tuhan. Kenapa? Disitulah kita akan dengan pendekatan diri, sehingga kita akan dibenahi hidup kita. Dibenahi terus. Kita menyadari tentang kekurangan, tentang kelemahan, akan diubahkan. Dan setelah diubahkan Tuhan, kita juga akan melihat namanya kemuliaan Tuhan.
Kita akan melihat kuasa Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Karena kita dimurnikan oleh Tuhan. Setiap ucapan kita jadi berkat. Setiap ucapan kita menjadi ada mujizat Tuhan. Kenapa? Kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu, bahwa hidup kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Jadi Yesaya setelah dia diubahkan Tuhan, di ayat 8 itu dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara yang Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Pergi untuk aku. Saya ulangi, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Dan saat hari itu dia mengatakan, ini aku, utuslah aku. Dengan kata lagi ini, setelah diubahkan, setelah diperbarui, setelah diampuni oleh Tuhan, si Yesaya sadar bahwa hidupnya itu bukan untuk diri sendiri, tapi dia mau melakukan namanya pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia mau melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Jadi Yesaya memiliki kehidupan baru dan mau menjadi dutanya Tuhan atau duta Allah di mana dia tinggal. Kalau hari ini Bapak Ibu menyadari betapa pentingnya ada perubahan-perubahan di dalam Tuhan yang sudah diperbarui hidup kita. Kalau itu yang sudah terjadi, maka kita akan sadar, Tuhan, hidupku sekarang bukan milikku lagi. Hidupku yang hidup sekarang ini hanya untuk Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Aku mau pergi dan menjadi utusan Tuhan. Ada seorang yang bernama Erik. Itu dari Swedia. Dia terpanggil untuk pergi melayani pekerjaan Tuhan. Itu di Spanyol. Dia melayani dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan, tidak ada jemaat yang bisa tumbuh di situ. Dan pada suatu ketika dia bertemu namanya Braulio. Braulio ini adalah orang dari Filipina. Dan dia ketemu dan dia bercakap-cakap tentang firman Tuhan. Dan Braulio adalah dia katakan, mari kita akan bersama-sama kita melayani di Filipina. Karena di Filipina banyak orang-orang yang belum kenal pada Yesus. Kita terjemahkan Alkitab, terjemahan bahasa asli dari orang Filipina. Dan si Erik ini siap. Dari pertemuan dia bersama dengan Braulio itu, dia dengan susah payah menerjemahkan. Dan setelah jadi terjemahan bahasa asli dari Braulio itu, akhirnya dia menginjil di Filipina. Dan jadilah berkat di sana. Dia sungguh-sungguh mau melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan dengan hati yang benar-benar dengan mencintai Tuhan. Saudara kami kasih, mari kita sadar bahwa Ponggok ini miliknya Tuhan. Amin. Ponggok atau kecamatan Ponggok ini milik Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan doakan Ponggok ini. Supaya Ponggok ini diubahkan Tuhan. Dan kita rela untuk mau melayani pekerjaan Tuhan. Lewat menyampaikan kebenaran. Memberikan kesaksian yang benar di mata dunia. Supaya mereka melihat, dunia akan melihat bahwa kita ini adalah miliknya Yesus. Dunia akan melihat bahwa kita adalah Alkitab yang hidup, yang bisa dibaca oleh banyak orang. Perkataan kita ada perkataan yang dahsyat. Karena kita sudah diubahkan. Sehingga dengan rela hati kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Saudara kami kasih. Kita mungkin, ya bisa semua menyadari tentang hal itu. Mungkin kalau pada hari ini mungkin ada orang 10 kelompok kecil
kecil katakanlah yang mau dikuduskan Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, dan akhirnya kita mau diutus oleh Tuhan. Dari 10 orang ini akan menjalar kemana-mana dan akan menjadi lebih dahsyat lagi. Mungkin ada orang yang katakanlah orang yang sakit kita doakan dengan kata-kata sederhana saja, tapi karena dikuasai dengan roh Tuhan akan jadi berkat. Orang sembuh. Ya. Mungkin ada orang-orang yang baru kehilangan kehilangan gairah dalam hidupnya. Kita datang kepada mereka, kita nasihati dengan kata-kata sederhana. Dan kita bisa mendoakan orang itu. Dan orang itu bisa melihat keagungan Tuhan. Bisa bertobat. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin mak kita yang belum percaya pada Kristus bisa mengenal Kristus. Mungkin istri kita yang belum kenal pada Kristus akan bisa melihat kemuliaan Tuhan dan dia juga akan ikut menjadi muridnya Yesus Kristus. Mari, dari kita lah yang perlu kita utamakan lebih itu berubah. Kalau sudah diubahkan sama Tuhan, kita akan bisa mengubah orang lain. Karena ada kuasa yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Saya rindu Bapak Ibu. Bangku kita ini 100 sebenarnya. Tapi enggak saya buka semua. Kalau tahun ini kita sungguh-sungguh sadar betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Dan kita sudah mau diutus oleh Tuhan. Maka bangku 100 itu bisa terisi dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kalau sudah 100 sudah dipenuhi, kita terus berjuang, maka bangku yang lama itu bisa kita bawa masuk ke gereja. Ya. Dan kalau sudah enggak cukup lagi, biarlah dibobol lah gereja ini sampai ke belakang sana. Semakin besar. Marilah kita akan sungguh-sungguh menyadari itu. Kita perlu dibenahi. Mintalah bisa ada perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kita sadar betapa pentingnya kita diubah. Dan kalau sudah diubahkan Tuhan, kita sadar kita mau mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sehingga dari hari ke hari banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak orang-orang baru dibawa kepada Tuhan. Orang-orang lama yang sudah mati suri bisa kita bawa kepada Tuhan. Mereka akan kembali mencintai Tuhan, butuh Tuhan di dalam kehidupannya. Saya minta tim musik untuk bisa memainkan musiknya. Kita akan muji nama Tuhan. Hadirat-Mu, Bapak Ibu kami kasih. Marilah kita akan sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, menyadari kita butuh Tuhan. Kita butuh diubahkan Tuhan. Dan kita mau diutus menjadi utusan-utusan Tuhan. Jika berdoa, Bapak Ibu bisa memusatkan hidupnya untuk bertatap muka dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengar hari ini. Mungkin kita sungguh-sungguh perlu kita mendekatkan diri bersama dengan Tuhan. Kalau ada dosa mulut kita, saatnya hari ini minta ampun. Supaya kita diperbaharui, dibentuk oleh Tuhan, diproses Tuhan. Sehingga jadi lebih baik lagi. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
dikasih anugerah hadirat-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih, kalau ada sahabat-sahabat kami yang hari ini perlu didoakan, mungkin ada dosa dalam mulutnya, mungkin ada dosa-dosa yang lain menghalangi dalam hidupnya, angkat tangan. Saya akan mendoakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bila kita akan dipakai Tuhan, kita akan jadi utusan-utusan Tuhan, dibenahi oleh Tuhan, dijadikan baru oleh Tuhan, dan berkat Tuhan selalu mengiring dalam hidup kita. Renungkanlah firman Tuhan tadi. Kalau memang ada dosa-dosa dalam hidup kita, maka itu perlu dibenahi, perlu diampuni, diproses oleh Tuhan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu angkat tangan, gak usah melihat ke kanan kiri kita. Pribadi kita butuh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Bila Tuhan akan memberikan pengampunan bagi Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kami masih nunggu lagi. Siapa yang mau didoakan? Silakan angkat tangan. Saya akan mendoakan bagi Bapak Ibu. Gereja kita butuh perubahan. Gereja kita butuh pembaruan. Gereja kita perlu jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita nggak mau berubah, gereja kita nggak jadi berkat. Bila kita akan sungguh-sungguh rela mau diubahkan Tuhan, dijadikan Tuhan lebih baik lagi. Lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sudah mengangkat tangannya. Kami percaya Tuhan hari ini akan menguduskan mereka. Tuhan akan membuka wawasan baru untuk mereka. Kalau mereka hari ini sudah menyadari tentang dosanya, tentang kelemahannya, tentang ketidakbaikan di hadapan Tuhan, hari ini Tuhan akan menaruh bara kepada mereka. Bila mulut mereka akan dimurnikan, disucikan oleh Tuhan. Sehingga hari-hari yang akan dilewati sudah berubah menjadi orang-orang utusan Tuhan. Sehingga perkataannya ada perkataan jadi berkat. Perkataannya ada perkataannya penuh dengan mujizat. Orang yang lemah akan dikuatkan. Orang sakit disembuhkan. Kami ingin Tuhan, gereja di sini akan terjadi perubahan. Cara berpikir diubah Tuhan. Cara melayani diubahkan Tuhan. Karena kami sudah dimurnikan kembali oleh Tuhan. Kami sudah ada kebangkitan rohani dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami percaya mereka-mereka ini adalah sudah Tuhan utus dimanapun mereka berada, menjadi utusan Tuhan. Sehingga Tuhan dari hari ke hari banyak jiwa-jiwa yang kami bawa kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan bulan-bulan ini dan seterusnya
adalah bulan yang luar biasa karena kami sudah diperbarui. Sehingga banyak orang yang terberkati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bila firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami kunyah, yang sudah kami rasakan, betapa indahnya kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, bila firman-Mu terus tertanam di dalam lubuk hati kami dan tumbuh dalam hidup kami selalu diperbarui dan kami siap dijadikan alat Tuhan sebagai utusan-utusan Kristus. Tidak hanya kami sebagai gembala sidang, tapi semua orang percaya menjadi utusan-utusan Kristus. Sehingga di kota Ponggok, kecamatan Ponggok ini Tuhan, akan diurapi Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Sehingga banyak orang akan bisa melihat keagungan Tuhan. Terima kasih Bapa, bila firman Allah ini akan terus mendengung dalam hidup kami. Sehingga nanti kalau kami pulang dengan sukacita dari Allah sendiri. Terpujilah Tuhan untuk hari ini sampai selama-lamanya. Bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bernama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi kami mengucapkan puji dan syukur. Engkau telah memimpin kami dari awal hingga akhir dalam ibadah kali ini. Kami sungguh merasakan ada berkat-berkat yang kami peroleh dengan berkat penguatan kami. Sehingga iman kami diperbarui, visi kami diperbarui, semangat kami diperbarui. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan tidak hanya memberikan semangat yang baru bagi kami, tapi Tuhan juga akan menuntun kami, perjalanan kami pulang. Sehingga dengan tuntunan Tuhan, kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Baik yang jauh maupun yang dekat, baik yang naik sepeda motor, mobil, atau yang jalan kaki. Tuhan akan terus menyertai dan melindungi kami dan memberkati kami. Dan dalam sepekan kami pun percaya Tuhan tetap berada bersama dengan kami dan mencukupkan kebutuhan kami, memberikan kesehatan bagi kami sehingga kami bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Sidang jemaat yang kami kasih, terimalah berkat hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk dengan